Perkenalkan, nama saya Sanche Novita Pananggung. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, semester 3, kelas B. Di saat ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Menghormati Orang Tua. Materi ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah PAK Dewasa. Berikut ini pemaparan materi yang telah saya buat. Ya, shalom, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa ya, puji Tuhan semua ada dalam keadaan yang sehat. Dipercaya ini semua karena berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulaikan proses kegiatan belajar kita di saat ini, kita buka dalam doa dan saya minta salah seorang siswa untuk memimpin doa. Ya, diucapkan banyak terima kasih kepada Amos yang telah menuntun kita atau membuka proses kegiatan belajar mengajar kita di saat ini dengan doa. Kita masuk dalam materi kita di saat ini berjudul Menghormati Orang Tua. Siapa yang tahu apa itu menghormati orang tua atau bagaimana sikap menghormati orang tua? Ya, sikap menghormati orang tua itu bertutur kata yang lemah lembut. Ada lagi yang berpendapat, ya, menghormati orang tua berarti mendengarkan nasihat orang tua. Ya, pendapat dari rekan-rekan sekalian itu benar bahwa menghormati orang tua berarti bertutur kata yang lemah lembut dan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Kita masuk dalam pengertian menghormati orang tua. Dalam bahasa Yunani, kata menghormati berarti memuja, menjunjung, dan menghargai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghormati artinya mengakui dan menaati tentang aturan atau perjanjian. Ya, jadi menghormati orang tua berarti kita memuja, menjunjung, menghargai, mengakui dan menaati orang tua, apa yang orang tua katakan, apa yang telah disepakati bersama itu harus dilakukan. Karena menghormati orang tua adalah perintah Allah dan perintah Allah itu harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Jadi kita harus menghormati orang tua kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, kita dalam landasan teologis menghormati orang tua. Sebagai anak kita harus menaati atau menghormati orang tua dengan tidak memandang latar belakang orang tua. Ini artinya bahwa sebagai anak Tuhan kita harus menghormati orang tua tanpa memandang apakah kondisi orang tua atau sikap orang tua itu layak atau tidak untuk dihormati. Karena menghormati orang tua itu merupakan perintah Allah sebagaimana yang tertulis di dalam firman-Nya. Ya, dapat kita lihat dalam Perjanjian Lama itu terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan di dalam Ulangan 5 ayat 16 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya
lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, dari kedua ayat ini kita dapat mengartikan bahwa ketika kita ingin umur panjang dan keadaan yang baik, maka kita harus menghormati kedua orang tua kita. Selain dalam perjanjian lama, ternyata dalam perjanjian baru juga ada landasan atau dasar tentang menghormati orang tua. Dapat kita lihat dalam Kolose 3 ayat 20 yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Kemudian dalam Efesus 6 ayat 2-3 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dan janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi." Ya, seperti dalam perjanjian lama bahwa menghormati orang tua itu berdampak pada umur panjang. Jadi ketika kita ingin umur panjang, kita harus menghormati orang tua kita. Dan ketika kita menghormati orang tua, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, rekan-rekan pasti bertanya bagaimana cara menghormati orang tua ya. Berikut ini akan jelaskan bagaimana cara menghormati orang tua. Yang pertama, mengikuti perkataan dan perintah orang tua. Itu dapat kita lihat dalam Amsal 4 ayat 1-4. Ya, mengikuti perkataan dan perintah orang tua berarti ketika orang tua memberikan perintah kepada kita, maka perintah itu harus kita lakukan atau laksanakan. Yang kedua, menyenangkan hati orang tua. Yang ketiga, tidak memperlakukan orang tua dengan buruk. Itu dapat terlihat dalam Imamat 20 ayat 9. Yang keempat, memelihara orang tua di usia senja. Ya, sebagaimana ketika kita kecil, orang tua memelihara kita sehingga kita menjadi dewasa, maka ketika kita menjadi dewasa, kita harus memelihara orang tua. Kita harus mengasihi orang tua. Yang kelima, bersyukur. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, kita harus selalu bersyukur. Yang keenam, luangkan waktu bersama orang tua. Ya, kita tahu bersama bahwa ketika di usia remaja atau pemuda, kita lebih senang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kita. Ya, untuk itu kita harus meluangkan waktu bersama-sama dengan orang tua. Jangan hanya meluangkan waktu bersama-sama dengan teman-teman kita. Nah, berikut ini 5 contoh perilaku menghormati orang tua. Yang pertama, bertutur kata yang lemah lembut. Yang kedua, ketika kita sedang dinasihati orang tua, dengarkan baik-baik, jangan memotong pembicaraan. Ya, ketika kita salah, kita dinasihati, maka kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Jangan sementara orang tua berbicara atau memberikan nasihat, kita memotong pembicaraan mereka. Yang ketiga, selalu meminta nasihat atau petunjuk dan doa. Ketika ada masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi, maka kita harus meminta nasihat dari orang tua, petunjuk dari orang tua. Terlebih khusus kita harus berdoa, kita bawa pergumulan kita di dalam doa. Yang keempat, tidak menganggap orang tua bodoh dan ketinggalan zaman. Ya, kita tahu bersama sekarang ini semua serba modern ya, dan kita tahu bersama bahwa orang tua kadang tidak tahu ya dengan perkembangan saat ini. Jadi kita sebagai anak jangan menganggap orang tua bodoh dan ketinggalan zaman, tapi mari kita
mengajarkan orang tua. Apa yang kita tahu kita ajarkan, tapi mengajarnya itu dengan baik, sebagaimana layaknya seorang anak menasihati orang tua. Jangan dengan menganggap bahwa diri sendiri itu hebat. Kita sebagai anak itu hebat, lebih hebat dari orang tua, ya. Jangan seperti itu. Kita harus mengajarkan orang tua dengan kerendahan hati, ya. Yang kelima, tidak merasa malu dan menyesal dengan keadaan orang tua. Ya, bagaimanapun keadaan orang tua, baik kaya atau miskin, tetap kita harus bersyukur dengan keadaan orang tua kita. Jangan pernah kita malu dan jangan pernah menyesal dengan keadaan orang tua kita. Ya, sekian dan terima kasih. Itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, sudah tidak ada pertanyaan, ya. Berarti semua sudah mengerti dan memahami apa yang telah kita pelajari bersama, ya, saat ini. Kalau begitu, pembelajaran kita di saat ini cukup sampai di sini, dan kita tutup dalam doa, dan mari kita berdoa. Ya, terima kasih. Shalom. Itulah pemaparan materi yang telah saya buat. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.